Dr. Marjon SCMM, jurusan Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Selanjutnya mungkin harapan bagi peneliti berikutnya tentang disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital terhadap Citra Perusahaan, Kepercayaan, Kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas pada Bank Syariah Indonesia. Harapan kedepannya bagi para peneliti agar penelitian ini bisa dilanjutkan, yang lebih khusus adalah mengenai variabel X, yaitu layanan digital terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap loyalitas, yang pada saat penelitian ini di mana bahwa variabel kualitas layanan dan citra perusahaan itu tidak mempengaruhi terhadap kepuasan. Kira-kira apa yang bisa ditemukan dampaknya yang tidak mempengaruhi pada penelitian berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 19 Juni tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenus Marjun dengan stampu J20315-005 dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan dan Layanan Digital terhadap Citra Perusahaan, Kepercayaan, Kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya, Promovenus memasuki ruang sidang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineer, selaku Ketua Tim Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ujian terbuka promosi doktor. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa tim penguji pada hari ini, yang pertama adalah Bapak Dr. Sofyan Mahmid SPD MM sebagai penguji eksternal, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai sekretaris, Ibu Dr. Atfiani Fajar SE MSI MIB sebagai tim penguji, Ibu Dr. Zakia Sahara SE MM, Bapak Ponirin SE M Bus bisnis kali ini, Mas, bukan bus kota, bukan. Bercanda, Pak. PhD Profesor
Profesor Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI, Bapak Dr. Mas Budi Sutomo SE MSI, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Marjun. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Promotor, Saudara Promovendus, untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, Ibu Sekretaris Sidang, Bapak-bapak dan Ibu tim penguji yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang sempat hadir pada hari ini, yang saya tahu ini kalau tidak salah ada Bapak Wakil Rektor 1 ini Universitas Al-Azhar, ada Pak Dekan Pertanian ya, dan bapak-bapak penghormat yang lain saya tidak sempat menyebutkan satu-satu, terutama kepada saudara Promovendus, saudara Marjun Pakai yang sudah hari ini alhamdulillah sudah sampai kepada tahapan terakhir. Izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik. Judul disertasi: pengaruh kualitas layanan dan layanan digital terhadap citra perusahaan, kepercayaan, kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen atau nasabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Nama Promovendus Marjun, Stambuk C203-15005, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen pemasaran. Nama istri Murniati Lahandue, Ama SE. Nama anak Mufasya Pakaya, yang kedua Al-Fawwab Rajab Pakaya. Tim promotor Profesor Dr. Samsul Bahri dan co-promotor Dr. Mas Budi SE MSI. Saudara Promovendus lahir di Palu 28 April 1980. Beralamat Jalan Padat Karya Palupi, Palu. Pendidikannya 1, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar. Pendidikan S2, program studi magister manajemen Universitas Ternate, dan program S3 doktoral ekonomi yang hari ini akan masuk pada tahap akhir. Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Promovendus sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen pemasaran. Saudara Promovendus telah mengembangkan sebuah model penelitian yang baru, yang belum pernah diteliti sesuai dengan hasil telusuran hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Promovendus. Secara parsial, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan, tetapi secara keseluruhan model penelitian yang dilakukan oleh saudara Promovendus belum pernah dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga telah menggunakan dimensi atau indikator yang berbeda untuk kualitas layanan. Dimensi dan indikator yang umumnya digunakan adalah service quality atau biasa dikenal dengan SERQUAL, yang ditulis oleh para Sulaiman dan kawan-kawan. Atau untuk lembaga-lembaga bisnis yang berbasis keagamaan, misalnya perbankan syariah, pada umumnya menggunakan dimensi atau indikator yang kita kenal dengan singkatan CARTO. Tetapi dalam penelitian ini tidak menggunakan yang umum, tapi menggunakan indikator atau dimensi yang baru, yaitu Islamic Bank Service Quality. Ini salah satu kebaruan dalam penelitian ini. Dari aspek proses, disertasi
saudara Promovendus ini telah melalui proses atau tahapan, mulai dari seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup pada beberapa waktu yang lalu. Dan pada setiap tahapan selalu mendapatkan masukan-masukan perbaikan dari tim oponen dan tim promotor. Hasil penelitian ini juga telah dipublikasikan pada jurnal internasional. Merujuk pada temuan dan proses penyusunan disertasi ini, maka kami dari tim promotor menyatakan bahwa disertasi yang dibuat oleh saudara Promovendus layak untuk diujikan. Namun kelulusannya kami serahkan kepada tim penguji yang terhormat. Demikian pertanggungjawaban akademik. Semoga Allah Rabbul Alamin selalu melindungi dan memberi kemudahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul Bahri. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengaruh kualitas layanan dan layanan digital terhadap citra perusahaan, kepercayaan, kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kami persilahkan saudara sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian yang telah hadir di sini, dan tentu saja yang saya hormati dan berbahagia Promovendus yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil ujian pada ujian terbuka. Baik, izinkanlah kami selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 2152/28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama Marjun, NIM C203-15005, program studi doktoral ilmu ekonomi dengan judul penelitian pengaruh kualitas layanan dan layanan digital terhadap citra perusahaan, kepercayaan, kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Dengan tim pelaksana, Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu SN Engineering selaku Ketua, Sri Angela Smini selaku Sekretaris, Dr. Sufyan Bahmid SPD MM selaku penguji tamu, Dr. Arfiani Fajar SEMSI MIB selaku penguji internal, Dr. Sakia Sahara SEMM selaku penguji anggota, Ponirin SEMBUS PSD selaku penguji anggota, Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI selaku promotor, dan Dr. Maskuri Sutomo SEMSI selaku co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 Juni 2023. Direktur Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu SN Engineering. Terima kasih. Kita kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Bu Prof. Sri Angela Lasmini. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Promovendus
untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Diusahakan kurang lebih 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan membacakan ringkasan disertasi pada saya. Judul pengaruh kualitas layanan dan layanan digital terhadap citra perusahaan, kepercayaan, kepuasan serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Latar belakang: Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan manajemen pemasarannya berdasarkan prinsip syariah dan telah berkembang pesat hingga saat ini. Namun demikian, persepsi konsumen atas nilai dan kualitas perbankan syariah seringkali ditentukan oleh layanan yang diberikan kepada konsumen mengiringi produk utama perusahaan tersebut. Selain kualitas layanan, BSI juga berusaha memenuhi keinginan pelanggan melalui layanan digital. Salah satunya BSI mampu memberikan layanan yang dibutuhkan bagi penggunanya melalui layanan digital banking yang terdiri dari BSI Internet Banking, BSI Mobile Banking, BSI SMS Banking, BSI Phone Banking, dan BSI ATM. Dengan melihat kenyataan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas layanan dan layanan digital terhadap citra perusahaan, kepercayaan, kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Rumusan masalah: apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap citra perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah layanan digital berpengaruh terhadap citra perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah layanan digital berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah layanan digital berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu? Tujuan penelitian: mengetahui dan mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap citra Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap kepercayaan Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh layanan digital terhadap citra Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh layanan digital terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh layanan digital terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh citra terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh citra terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Mengetahui dan mengkaji pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Manfaat penelitian: aspek akademis dapat memperdalam teori tentang kualitas layanan digital, citra perusahaan, kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas konsumen, serta berguna sebagai hasil temuan yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan. Aspek praktisi:
sebagai bahan informasi bagi manajemen Bank Syariah Indonesia Cabang Palu guna mengambil langkah-langkah secara konkret dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan kepuasan nasabah. Kerangka pemikiran, penelitian ini mengkaji dua variabel X, yaitu kualitas layanan dan layanan digital. Kemudian 3 variabel Y, yaitu citra perusahaan, kepercayaan dan kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas nasabah sebagaimana terdapat pada skema kerangka di gambar. Hipotesis berdasarkan uraian permasalahan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kualitas layanan berpengaruh terhadap citra perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kualitas layanan digital berpengaruh terhadap citra perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Layanan digital berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Layanan digital berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Citra perusahaan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Citra perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Metode penelitian. Studi ini menggunakan penelitian penjelasan metode atau explanatory research. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu yang sebelumnya terdiri atas 3 bank syariah, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Indonesia, atau sekarang menyatu menjadi BSI. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2021 sampai bulan Maret 2022. Populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah BSI, kurang lebih 1.300.000 nasabah. Mengingat jumlah populasi yang begitu besar, maka yang dijadikan sampel oleh penelitian sebanyak 430 orang yang menggunakan teori Malhotra untuk menentukan ukuran sampel dari populasi. Ditetapkan sesuai dengan variabel atau butiran pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. Menurutnya jumlah sampel paling sedikit 5 kali jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan jumlah indikator yang digunakan, maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 86 kali 5 sama dengan 430 responden. Alat analisis SEM. Hasil penelitian. Hipotesis pertama, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap citra perusahaan. Parameter estimasi antara variabel kualitas layanan dengan citra Bank Syariah menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai probabilitas di bawah dari tarif signifikan 5% atau 0,05, yaitu sebesar 0,011 dengan nilai CR lebih besar dari 2,00 yaitu 3,046. Nilai estimate antara variabel kualitas layanan dengan citra Bank Syariah adalah sebesar 0,461 yang menunjukkan jika kualitas layanan mengalami peningkatan, maka citra Bank Syariah juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hipotesis kedua, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Parameter estimasi antara variabel kualitas layanan dengan kepercayaan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai P di bawah dari tarif signifikan 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan nilai CR lebih dari 2,00 yaitu 4,701. Nilai estimat antara variabel kualitas layanan dengan kepercayaan pelanggan adalah sebesar 0,534 yang berarti peningkatan kualitas layanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan. Dengan demikian, maka hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga, kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Parameter estimasi antara variabel kualitas layanan dan kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang tidak signifikan
karena nilai probabilitas di atas tarif signifikan 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,128 dengan nilai CR lebih kecil dari 2,00 yaitu 1,549. Nilai estimat antara variabel kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,207 yang berarti apabila kualitas layanan mengalami peningkatan maka tidak diikuti oleh peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan demikian maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis keempat, kualitas layanan digital berpengaruh signifikan terhadap citra bank syariah. Parameter estimasi antara variabel layanan digital dengan citra bank syariah menunjukkan hasil yang signifikan antara nilai P di bawah tarif signifikan 5% yaitu sebesar 0,00 dengan nilai CR lebih besar dari 2,00 yaitu 4,42. Dengan demikian hipotesis keempat diterima. Karena dengan demikian maka hipotesis keempat ini diterima. Hipotesis kelima, layanan digital berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Parameter estimasi antara variabel nilai pelanggan dengan kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai P di bawah dari tarif signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian maka hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hipotesis keenam, layanan digital berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Parameter estimasi variabel layanan digital dengan kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai P probabilitas di bawah tarif signifikan 0,05% yaitu sebesar 0,000 dengan CR lebih besar 2,00 yaitu 3,931. Dengan demikian hipotesis keenam ini diterima dalam penelitian ini. Hipotesis ketujuh, citra bank syariah berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Parameter estimasi variabel citra bank syariah dengan kepercayaan pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai P di bawah dari tarif signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,034 dengan nilai CR lebih besar dari 2,00 yaitu 5,067. Dengan demikian maka hipotesis ketujuh ini dalam penelitian ini diterima. Hipotesis ke-8, citra bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Parameter estimasi antara citra bank syariah dengan kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilai P di atas tarif signifikan 0,05% yaitu sebesar 0,157 atau nilai CR lebih kecil dari 2,00 yaitu 1,751. Dengan demikian maka hipotesis ke-6 dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis ke-9, citra bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Parameter estimasi antara citra bank dengan loyalitas pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan yang tidak signifikan karena nilai P di atas tarif signifikansi 0,05% yaitu sebesar 0,358 dengan nilai CR lebih kecil dari 2,00 yaitu sebesar 0,443. Dengan demikian maka hipotesis ke-9 ini dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis ke-10, kepercayaan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Parameter estimasi antara kepercayaan pelanggan dengan kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilai P di atas tarif signifikansi 5,0% yaitu sebesar 0,271 dengan nilai CR lebih kecil dari 2,00 yaitu 1,565. Nilai estimat antara variabel kepercayaan pelanggan dengan kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,214. Dengan demikian maka hipotesis ke-10 dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis ke-11, kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Parameter estimasi antara kepercayaan pelanggan dengan loyalitas pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai P di atas tarif signifikansi 0,05% yaitu sebesar 0,00 dengan CR lebih besar dari 2,00 yaitu 4,264. Dengan demikian maka hipotesis ke-11 dalam penelitian ini diterima. Hipotesis ke-12, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Parameter estimasi antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai P di atas dari tarif signifikansi
5% atau 0,05, yaitu sebesar 0,000 dengan nilai CR lebih kecil dari 2,00 yaitu 0,443. Nilai estimate antara variabel kepercayaan pelanggan dengan kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,137, yang berarti apabila kepuasan pelanggan mengalami peningkatan maka memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, maka hipotesis ke-12 dalam penelitian ini diterima. Novelty beserta dalam penelitian ini berdasarkan variabel konten dalam model yang dibangun menunjukkan tidak satu pun peneliti yang sudah dipublikasikan meneliti variabel kualitas layanan digital, citra bank, kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas secara bersamaan dalam penelitian. Sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini, formasi variabel dalam model penelitian terdahulu berbeda antara variabel eksogen dan endogennya. Dalam penelitian ini dipertemukan atau disandingkannya antara variabel layanan digital dan kualitas layanan dalam hubungan kualitas terhadap variabel lainnya. Hal ini belum pernah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu khususnya dalam melihat pengaruh kualitas layanan, citra bank, kepercayaan terhadap kepuasan nasabah, serta pengaruh citra bank terhadap loyalitas nasabah sebagai besar dilakukan pada perusahaan non-bank. Dalam penelitian ditemukan hubungan kuasalitas yang terjadi ternyata tidak memiliki pengaruh nyata. Variabel kualitas layanan dibangun dengan mengintegrasikan pendapat Bahia dan Nantel 2000 serta Henry Wijaya, Irfan Sauki, Baik dan Bagus Sartono 2017 sehingga menjadi lebih khusus mencirikan Islamic Banking Service Quality atau lebih dikenal disingkat IBSQ. Hal ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Dasar teori kepercayaan khususnya dalam membentuk dimensi yang ada dengan mengintegrasikan dua teori kepercayaan, yaitu menurut Sunarto 2006 dan Mayer 1995. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam pembahasan. Yang pertama, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap citra Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Layanan digital berpengaruh signifikan terhadap citra Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Layanan digital berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Layanan digital berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Citra bank berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Citra bank berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah. Citra bank tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Palu. Saran, walaupun kualitas layanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, perlu kajian lebih lanjut dengan memeriksa beberapa hal dalam kualitas layanan yang dikeluhkan sebagai nasabah. Kemudian berkomunikasi perlu ditingkatkan, jumlah jaringan perlu disesuaikan berdasarkan jarak dan jumlah pengguna di suatu area. Pemahaman tentang pembagian hasil yang adil dan kompetitif dilakukan nasabah perlu ditingkatkan. Biaya transaksi melalui ATM perlu penyesuaian kembali, termasuk penyelesaian masalah jika terjadi komplain dari nasabah. Proses transaksi detailer yang lebih efisien serta kenyamanan ruangan penataan ruangan yang lebih baik. Yang kedua, citra bank tidak memberikan pengaruh yang berarti pada kepuasan nasabah. Hal ini memerlukan kajian terhadap beberapa hal yang membentuk citra bank seperti posisi persaingan bank syariah di industri sejenis, kemampuan karyawan dalam bekerja berdasarkan prosedur serta penerapan sistem pelayanan yang fleksibel. 3. Sistem pelaporan dan kualitas laporan keuangan juga perlu kajian karena mendapatkan keluhan nasabah, termasuk pula perbaikan reputasi bank syariah. Perlu dilakukan, ditingkatkan sehingga kesan baik dan rasa kagum terhadap bank syariah
tetap terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita masuk pada sesi selanjutnya. Saya mempersilahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tim penguji untuk mengajukan sanggahan ataupun pertanyaan kepada saudara Promovendus. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Sofian Bahmid, SPD MM. Silakan Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, seluruh Bapak Ibu Dewan Penguji Promosi Doktor hari ini, saya ucapkan terima kasih saya diberikan kesempatan pertama untuk mengomentari disertasi dari Promovendus dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan dan Layanan Digital terhadap Citra Perusahaan, Kepercayaan, Kepuasan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen pada Bank Syariah Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara Promovendus sudah sampai ke tahap etape akhir untuk memperoleh gelar doktor. Kemudian saya juga hari ini merasa bangga saya pulang ke alma mater saya di Universitas Tadulako ini sebagai dosen penguji eksternal pada siang hari ini. Baik, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Saya ingin mengomentari di awal menyangkut disertasi saudara Promovendus, dan mungkin saya hanya memiliki satu pertanyaan saja, tidak lebih dari satu kemungkinan. Baik, secara umum disertasi ini menurut saya sangat baik, indah. Cuman saya ingin menyampaikan komentar bahwa akan lebih indah lagi jika disertasi ini memang benar-benar kita bisa bedakan dengan penelitian-penelitian yang lain. Saya beranggapan perbedaan substansial penelitian antara penelitian skripsi, kemudian tesis dan disertasi itu ada pada kajian substansial. Kalau pada skripsi misalkan kita hanya melihat fenomena, kemudian mencoba mengaitkan fenomena itu dengan melihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan orang dan merujuk pada teori. Sementara kalau pada tesis, maka yang menjadi fokus kajian itu adalah gap riset, perbedaan dari hasil penelitian. Nah, itu yang menjadi kegelisahan kita untuk dikembangkan. Lalu untuk disertasi kita merujuk pada dua etape pertama, dan di ujung yang menjadi standar kita untuk mengkaji adalah mengkaji perbedaan atau gap teori. Nah, ini yang memang menarik, yang harus yang perlu kita kembangkan, yang perlu dikembangkan dalam satu riset disertasi. Kalau kita merujuk misalkan kepada kasus penelitian kualitas layanan, maka teori kualitas layanan ini sampai hari ini masih terus berkembang, diperdebatkan. Kalau hari ini ada 3 sesungguhnya yang dibahas orang, bahkan ada klaim. Mulai diintrodusir perbedaannya itu antara ground truth dengan parasuraman Zedmark and Berry, sehingga muncul perspektif yang kita kenal, ada perspektif Nordik dan perspektif American, di mana kalau kita merujuk pada teorinya ground truth, dia hanya
menggunakan dua dimensi, dimensi struktural dan dimensi teknis. Dan ini banyak dilakukan di negara-negara Skandinavia lah, ya kita namakan itu, di negara-negara Eropa Timur, ya, di Eropa Timur. Sementara kalau di Amerika ini banyak menggunakan pendekatan sheriff pole. Kalau ground rules itu sheriff pole. Nah, selain ground rules dan para sulama ZMNBD, teori ini juga dikembangkan oleh dua orang peneliti. Satu melakukan penelitian di Pakistan, namanya Rajput, dan satu lagi melakukan penelitian di Afrika Selatan. Jika saya tak keliru namanya Stephen Graham Sender. Nah, ini yang menarik. Bahkan kedua orang ini hasil penelitiannya berani menjustifikasi bahwa teori sheriff pole yang ditawarkan atau diintroduksi oleh oleh para sulaman itu, yang tadinya ada 10 dimensi kemudian direduksi menjadi 5 dimensi, itu tidak mampu menangkap aspek culture. Olehnya teori itu kalau diterapkan di wilayah-wilayah Afrika dan Asia, kata mereka berdua, itu tidak begitu mengena. Maka hari ini saya mendapat satu bukti bahwa kualitas layanan diteliti oleh saudara Promovenus itu tidak signifikan berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, kalau kita disertasi membahas perbedaan ini di latar belakang atau di di kerangka berpikir, maka kita bisa melakukan standing opinion. Penelitian kita ini mau menggabungkan teori, mau mengembangkan teori, atau justru kita ini melakukan penemuan baru. Nah, tadi saya sudah menarik yang disampaikan oleh Promovenus bahwa dia mencoba juga menggunakan dimensi baru, ya, dalam bank syariah. Nah, kalau kita merujuk pada Rajput dan Stephen Graham Sender, mereka juga ada mengajukan 3 dimensi lain, yaitu dimensi yang pertama ketulusan, yang kedua personalisasi, dan yang ketiga formality. Dalam riset mereka bahwa ini lebih dekat dengan culture budaya orang Indonesia, orang Asia, dan orang Afrika ketimbang teori lain. Nah, ini saja saya hanya ingin mengomentari dan tidak perlu dikomentari oleh seorang Promovenus. Tadinya saya hanya ingin membayangkan akan lebih indah ketika kita benar-benar membedah di dalam itu adanya gap teori, lalu kita memilih saya ini standing opinionnya di sini. Nah, itu. Selanjutnya saya ingin mengajukan satu saja pertanyaan kepada saudara Promovenus. Dalam common sense saya atau logika saya, bahwa jika saya sudah percaya terhadap sesuatu, maka linearnya saya juga mestinya harus puas atas kepercayaan itu. Tetapi dalam kenyataannya penelitian Promovenus ini menarik buat saya. Ternyata kepercayaan itu tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini saya butuh klarifikasi saja. Satu ini pertanyaan dari Promovenus. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak terpelajar Dr. Sufyan Hamid. Jadi sini hasil penelitian memang menunjukkan bahwa kepercayaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Sedangkan teori pada umumnya tentang pemasaran konsumen jasa itu hampir kita temukan hampir secara keseluruhan yang menyatakan bahwa orang percaya itu berarti puas.
atau biasanya kepuasan dulu baru menimbulkan suatu kepercayaan. Namun dalam penelitian ini, peneliti mencoba berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Ini sejak pasca COVID terutama 2020-2021 itu fenomena kualitas layanan itu lagi diuji sebenarnya. Sehingga para peneliti kalau mencoba turun ke lapangan, maka kualitas layanan, citra bank dan kepercayaan ini berdampak sangat signifikan terhadap layanan itu sendiri, terutama di sektor jasa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sehingga melatar belakang itu peneliti mencoba menggabungkan atau mengambil variabel-variabel kualitas layanan, citra bank termasuk kepercayaan dan kepuasan. Tapi peneliti tidak lupa menyisipkan di sini variabel X juga layanan digital. Ya. Kenapa dia tidak berpengaruh ke kepercayaan? Ternyata nasabah bank BSI terutama, kalau kepuasannya itu adalah sesuatu mereka melakukan memilih dulu Pak. Mereka sudah menetapkan memilih bank syariah, sudah di dalam, sudah menetapkan mereka itu konsumen atau nasabah bank syariah. Setelah mereka menetapkan, mereka merasakan layanan, baru akan tercipta kepuasan itu sendiri. Beda dengan kepercayaan. Kepercayaan ini muncul pada calon nasabah, bukan pada nasabah. Pada calon nasabah. Sebelum mereka memutuskan menjadi nasabah Bank BSI, mereka percaya dulu. Percaya mereka terhadap bank ini atau tidak. Sehingga kepercayaan itu lebih melekat sebelum mereka memutuskan sebagai konsumen. Sehingga di sini yang pertama peneliti mengambil bahwa kepercayaan dulu baru kepuasan. Pertanyaan berikut, kenapa tidak berpengaruh signifikan kepercayaan itu terhadap kepuasan? Padahal hampir rata-rata juga teori mengatakan bahwa kepercayaan itu adalah salah satu indikator orang puas. Namun dalam penelitian ini ternyata kepercayaan itu tidak. Ya, ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diambil oleh peneliti. Salah satunya yang sangat mempengaruhi adalah variabel layanan digital. Di konsumen rata-rata tidak lagi bagaimana meletakkan kepercayaan mereka itu kepada bank, tapi bagaimana layanan bank terhadap terutama ini pasca COVID 2020-2021. Ya. Mereka tidak lagi ke bank, ya. Mereka lagi tidak bersentuhan dengan bank, mereka betul-betul diam di rumah. Dan layanan bank itu tetap mereka hasilkan, mereka dapatkan. Jadi nilai kepercayaan itu seakan-akan tidak muncul dari situ terhadap bank. Ya. Tapi bagaimana lebih ke layanan. Sehingga di sini peneliti menyimpulkan bahwa disinilah salah satu faktor yang mempengaruhi bahwa kepercayaan itu tidak mempengaruhi terhadap kepuasan itu sendiri, kepuasan konsumen itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Adriani Fajar, SE, MSI, FIB. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Bapak Marjun sudah sampai pada tahap akhir penyelesaian studi doktoral. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dengan hasil penelitian Promovendus. Yang pertama, di dalam disertasi Bapak di sini variabel kualitas layanan digital, ya, dan kepercayaan. Saya ingin menanyakan pendapat Bapak. Sebagaimana kita ketahui sekarang, ya, teknologi berkembang sangat pesat dan kita mengenal adanya sekarang AI, artificial intelligence. Nah, dalam variabel ada kualitas layanan, kemudian digital dan kepercayaan. Kita tahu bahwa kualitas layanan dalam penelitian Bapak ini penekanannya pada
sumber daya manusia. Ya. Saya ingin mendengarkan bagaimana kira-kira tantangan apa yang dihadapi dunia perbankan ke depannya dengan adanya artificial intelligence ini. Yang dimana kita ketahui yang tadinya sumber kita menggunakan manusia akan berubah. Ya, bagaimana tanggapan Bapak? Ibu yang terpelajar, Dr. Afian Hajar SMSI. Ya. Jadi yang menarik sebenarnya inti dalam penelitian saya ini adalah variabel X-nya, kualitas layanan sama layanan digital. Ya. Yang paling menarik adalah selama ini yang kita pahami bahwa kualitas layanan itu memang yang paling baiklah dalam setiap penelitian, dalam suatu pemasaran, khususnya jasa. Ya, namun sekali lagi saya katakan, ternyata 3 tahun terakhir ini layanan digital itu lagi kurang berfungsi. Ya, kenapa sebenarnya saya katakan lagi kurang berfungsi? Karena layanan digital terutama self-qual. Namun layanan digital yang coba saya masukkan di sini itu adalah ISB Key. Jadi ini yang pernah ditemukan oleh penelitian Sauki, ya, tapi belum ada yang mengambil penelitian untuk menerapkan dimensi kualitas layanan dari SBK ini. Nah, di sini lebih menarik seperti pertanyaan Ibu terpelajar bahwa tantangan bank itu sudah dimulai sebenarnya dari 2018-2019, ya. Di mana kita kenal bahwa ada namanya fintech. Ya, fintech ini bank murni yang bergerak di layanan digital. Tapi ini adalah murni layanan digital. Ini ada beberapa yang mereduksi ke sistem fintech. Ada juga Bank Jago. Yang Bank Jago ini adalah bank layanan digital murni di Indonesia. Itu dari 2018 sampai 2022 ternyata berkembang hampir 460 miliar. Ya, pendapatan yang hampir menyaingi Bank Syariah Indonesia terutama sekarang. Ini ancaman yang pertama. Kenapa menjadi ancaman? Ya, sehingga bank-bank syariah, bukan cuma bank syariah kayaknya, bank konvensional itu mereduksi bagaimana bank-bank ini menerapkan sistem layanan digital, bukan kualitas layanan lagi. Ya, karena kualitas layanan ini selalu identik dengan bersentuhan. Bagaimana konsumen itu bersentuhan langsung dengan kantor, dengan orang, people, bersentuhan langsung. Tapi kalau layanan digital, bagaimana konsumen ini tidak lagi bersentuhan langsung. Sehingga kalau layanan digital atau perbankan itu menerapkan sistem layanan digital atau meninggalkan kualitas layanan, maka dia hanya cuma punya satu kantor cabang pusat, cuma satu kantor cabang. Nah, cuman yang terjadi di bank syariah termasuk ini hanya menerapkan bagian layanan mereka, menerapkan bagian layanan, bukan menerapkan layanan digital, tapi menerapkan bagian dari layanan mereka, menyisipkan di kualitas layanan yang dimaksud tadi. Nah, ini tantangan bank, bukan cuma bank syariah ke depannya. Sehingga sekarang konsumen itu kadang tidak lagi peduli bank apa itu, ya, apa nama banknya. Ini hampir rata-rata konsumen tidak memperdulikan itu. Ya, mungkin hanya para profesor yang tahu tentang bagaimana itu perbankan, bagaimana perbankan yang lemah, bagaimana perbankan yang kuat, yang mampu memilih dan memilah mana perbankan yang bagus untuk kita menabung. Tapi kebanyakan orang tidak pikirkan itu yang sekarang. Ya, mereka memikirkan bagaimana layanan yang paling bagus. Jadi layanan yang paling bagus itu bagaimana buka rekeningnya dari rumah, bagaimana tarik uangnya dari rumah, bagaimana belanja bajunya dari rumah, bagaimana belanja semuanya kebutuhan dari rumah, bahkan bagaimana antar perkawinan dari rumah. Nah, itu kan model-model sekarang yang diterapkan. Dan di Indonesia kurang lebih 11 bank yang sudah menerapkan sistem layanan digital. Dan ini adalah tantangan terbesar bagi Bank BSI Indonesia. Ya, karena Bank Mega Syariah Indonesia itu sudah ada
layanan bank digitalnya. Bukan layanan yang menerapkan layanan digital, tapi bank digitalnya itu sudah ada. Itu bank syariah, bank mega syariah. Ya, itu juga bank jago, fintech dan lain sebagainya. Nah, tantangan BSI ke depan adalah itu. Kalau mereka tidak merubah sistem layanan mereka sekarang, maka lambat laun mereka akan ditinggalkan. Terima kasih. Oke, saya pertanyaan selanjutnya. Saya ingin mendengarkan dari Bapak apa temuan paling penting dari hasil di penelitian Promovendus dan bagaimana temuan ini berhubungan dengan teori yang Promovendus gunakan dan apakah hasil dari penelitian ini bisa diterapkan pada sektor di luar sektor perbankan? Kalau penelitian saya, terutama yang kualitas layanan ini tidak bisa diterapkan di luar perbankan. Karena di sini yang saya ambil adalah IBSQ, Islamic Banking Service Quality. Ya, dia memang khusus yang bergerak di bidang perbankan. Kalau kualitas layanan, kalau layanan digital itu memang saran lebih bagusnya mungkin diteliti di perusahaan yang bukan non perbankan. Ya. Jadi kalau yang paling mendasar dalam penelitiannya adalah masalah penerapan kualitas layanan yaitu IBSQ, jadi Islamic Banking Service Quality. Ini pada dasarnya bahwa ini mungkin yang sangat mempengaruhi baik citra perusahaan, kepercayaan terhadap kepuasan. Namun dalam kenyataannya ternyata hasil penelitian ini salah satu tidak mempengaruhi terhadap kepuasan itu adalah kualitas layanan. Yang mungkin paling besar adalah disebabkan oleh penempatan dimensi pada layanan kualitas layanan ini. Mungkin peneliti berikutnya bisa mencoba kalau diterapkan di bank syariah mengambil kualitas layanan dengan dimensi lain. Ya, karena pemikiran peneliti sebelum menerapkan menganalisis penelitian ini, ISBSI ini sebenarnya yang paling tepat karena bank syariah. Ya. Tapi ternyata biasanya di bank BSI itu hampir 0,25% non muslim konsumennya. Ini juga yang menarik sebenarnya. Bukan muslim semua, padahal layanan kualitas layanan yang saya ambil ini sasarannya sebenarnya ke muslim, yang bukan non muslim. Sehingga mungkin salah satu kelemahannya juga waktu pengisian dari 430 yang mengisi peneliti tidak mengidentifikasi yang mana muslim dan yang mana non muslim. Sehingga mungkin penerapan itu yang kurang tepat. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Zakia Sahara, SEMM, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Promovendus Marjun sudah masuk pada tahap akhir. Ya. Dari perbincangan tadi, tanya jawab yang diberikan Bapak sama kedua orang penguji baik eksternal maupun oponen tadi, saya sedikit bisa menarik kesimpulan. Nanti Bapak koreksi apakah kesimpulan saya salah dari pernyataan tersebut. Bapak selalu mengatakan bahwa IBSQ itu memang dikhususkan untuk perbankan syariah, ya. Dan dari kenyataannya bahwa kualitas layanan di perbankan syariah itu dari penelitian Bapak itu pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan layanan digital itu sendiri, ya, baik itu ke citra bank maupun ke kepuasan, malah ke kepuasan tidak signifikan ya Pak ya. Serkual ke kepercayaan lebih kecil daripada pengaruh dari layanan digital ke kepercayaan. Nah, kalau kita lihat dari hal itu, apakah bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya tidak perlu lagi layanan konvensional atau layanan offline. Jadi serkual ini bisa diartikan sebagai layanan offline, layanan digital bisa diartikan sebagai layanan online. Nah, dari pernyataan tersebut, apakah mungkin
di kemudian hari atau mungkin semasa Bapak meneliti ini tadi Bapak katakan di masa COVID ya Pak ya. Logikanya kalau di masa COVID itu orang lebih ke layanan digital dibandingkan dengan layanan offline-nya ya. Dan itu Bapak katakan tadi 3 tahun terakhir itu memberikan peluang yang sangat besar perusahaan jasa itu untuk beralih ke layanan digital. Nah dari kondisi tersebut ya saya ingin mendengar pendapat Bapak. Apakah di kemudian hari tadi pertanyaan juga dari Ibu oponen bahwa kita tidak perlu lagi untuk layanan offline. Tadi Bapak juga mengatakan kita semua bisa belanja dari rumah, melakukan apapun dari rumah. Dan apakah memungkinkan untuk perbankan syariah di Indonesia itu menghilangkan layanan offline-nya diganti dengan layanan digital? Itu yang pertama. Silahkan dulu Pak. Kalau saya sebenarnya sependapat dengan itu, namun kenyataan di lapangan ternyata itu lebih sulit penerapannya, terutama pihak perbankan, karena beberapa hal yang membuat itu sulit. Yang pertama menyangkut masalah sumber daya. Ini kalau beralih ke layanan digital, maka sumber daya tentang pengetahuan digital harus ditambah dan mereka harus memangkas sumber daya yang sudah ada. Satu provinsi sudah setengah berapa ribu karyawan yang harus dipangkas. Ini salah satu tantangan. Tapi yang sekarang sebenarnya dunia lagi promosikan ini adalah digital banking. Ini sebenarnya yang lagi tren-tren sekarang. Bukan cuma karena COVID mungkin ini penyebab, tapi terutama dunia perbankan itu lebih mendorong ke sisi itu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahkan bank mega syariah itu sudah berani mengambil langkah ke banking digital. Ya, artinya mereka cuma punya satu. Cuma menjadi tantangan utama yang belum bisa disahkan undang-undangnya dan aturan dunianya, bahkan bukan cuma di Indonesia, tentang keamanan data. Ini tantangan utama. Jadi belum ada satu hukum yang memayungi bahwa kalau dunia perbankan yang menerapkan digital banking itu ada payung hukum yang menaungi keamanan data. Karena kalau sistem digital maka satu kelemahannya adalah keamanan data. Keamanan data nasabah itu belum ada undang-undang yang melindungi itu. Berapa triliun, berapa miliar yang harus diganti dan lain sebagainya. Nah ini belum ada. Itu adalah tantangan yang terbesar. Namun demikian banyak perbankan seperti yang saya sebutkan tadi, ada kurang lebih sudah 11 di Indonesia banking digital banking itu sudah ada. Ya, kalau di luar negeri kayaknya hampir 50% sudah menerapkan digital banking. Ya, karena perbedaan orang luar negeri dan orang Indonesia kemungkinan karena orang luar negeri itu banyak pesiarnya ke luar negeri. Jadi bagaimana mereka tidak berhubungan lagi dengan negara mereka, tapi berhubungan apa yang mereka bawa. Kalau konsumen Indonesia masih rata-rata yang jarang terbang ke luar negeri, yang masih di daerah-daerah dan sebagainya, terutama kalau kayak konsumen Bank BRI. Ini hasil pantauan kita di lapangan, kurang lebih kira-kira begitu. Sebagian besar perbankan itu sudah beralih ya Pak. Sebagian besar sudah beralih ke layanan digital. Sudah sebagian besar meninggalkan layanan offline atau virtualnya karena memang dituntut atas persaingan. Kalau kita tidak bergerak ke depan maka kita akan ketinggalan dan itu akan memakan biaya yang cukup besar dan itu membuat persaingan kita akan sulit gitu ya. Oke. Yang kedua, ini terkait dengan citra bank. Ya. Salah satu fenomena selain karena beban biaya yang cukup besar sehingga beberapa bank milik negara, bank syariah milik negara ini di-merger menjadi satu bank di bawah BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, seharusnya citra bank tersebut semakin luas dari beberapa bank yang bersatu ini menjadi satu bank yang lebih besar dan mempunyai citra yang lebih hebat, lebih kuat lagi
maksudnya untuk dijual ke nasabah. Nah, dalam hal ini penilaian Bapak lebih ke tidak signifikan. Citra kepuasan tidak, citra ke loyalitas juga tidak, dan terutama kepercayaan itu tidak signifikan ke kepuasan. Tadi Bapak mengatakan bahwa kepercayaan itu lebih kuat kalau sebelum menjadi nasabah. Nah, kalau misalnya sudah menjadi nasabah, tidak ada kepercayaan, apakah mereka akan keluar? Jadi tidak menjadi nasabah kembali. Tadi kepercayaannya ada sebelum masuk, waktu dia masuk sudah tidak ada kepercayaan, apakah itu akan menyebabkan mereka keluar? Karena tidak ada kepercayaan di perbankan tersebut. Tolong nanti diklarifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah berarti tidak perlu dong perusahaan atau apakah itu perusahaan jasa maupun perusahaan produk untuk mempertahankan citranya, karena citra tidak ada dampaknya atau tidak ada pengaruhnya gitu, atau kurang pengaruhnya terhadap kepuasan dan lain-lain. Lebih baik kita gerakkan yang lain dibandingkan dengan menggerakkan atau membangun pokoknya satu citra dari perusahaan tersebut. Nah, itu juga yang perlu diklarifikasi. Terutama tadi Pak kepercayaan, karena kita biasanya nasabah itu masuk ke perbankan syariah itu memang karena lebih percaya bahwa dana kita bisa dikelola secara syariah, itu intinya. Jadi kita menghindari bank-bank konvensional karena kita merasa bahwa uang kita sebaiknya disimpan di syariah agar dikelola secara syariah gitu, ya. Nah, tapi kepercayaannya sudah tidak ada. Nah, tolong Bapak klarifikasi hal-hal tersebut sehingga nanti muncul Pak di pembahasan, karena pembahasannya tidak terlalu mengena terhadap apa yang sudah Bapak kemukakan di hipotesis sebelumnya. Terima kasih, silakan Pak. Jadi memang kalau kita melihat bahwa bersatunya 3 bank, BNI Syariah, BSI Syariah, dan BSI Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah itu sangat kuat. Terutama Mandiri Syariah itu adalah saham yang terkuat di seluruh bank syariah. Bersatunya 3 ini otomatis sahamnya sangat kuat. Namun itu ternyata dalam keyakinan kita, dalam lapangan ternyata mergernya 3 bank ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, sahamnya saja besar, tapi layanannya sampai sekarang itu belum menyatu. Ya. Jadi antara kantor cabang yang ex BRI Syariah, kantor cabang ex Mandiri Syariah, kantor cabang ex BRI Syariah itu belum sampai sekarang belum mampu menyatukan konsumen sebagai konsumen BSI. Sehingga kalau kita menyatukan komplain, kalau kita nasabah dulu dari Mandiri Syariah dan komplainnya ke BNI kantor cabang ex BNI Syariah, itu kita kurang dapat layanan, pasti di-over dulu ke pusat. Nah, ini masalah terbesar sekarang. Sampai sekarang itu belum bisa diatasi oleh BSI. Sekarang menjadi PR BSI bahwa bagaimana menyatukan sistem 3 bank yang di merger ini menjadi satu kesatuan, ya, yang tidak terpisahkan. Itu yang pertamanya. Yang kedua, bahwa kepercayaan, bagaimana kepercayaan orang kalau sudah dia memutuskan sebagai nasabah dan tidak ada kepercayaan, apakah dia keluar? Ini juga sebagai tantangan. Hampir tidak ada nasabah bank itu menyatakan keluar atau menutup rekeningnya, tapi dia diam-diam memindahkan rekeningnya, saldo rekeningnya. Ini yang terjadi. Jadi yang terukir dalam bank itu kalau dia kurang lebih 130.000 nasabahnya, dan itu tetap tergambar walaupun sudah ada 10.000 yang meninggalkan sebenarnya. Bagaimana dia meninggalkan? Dia tidak menutup, sehingga bank itu tidak mampu mendeteksi kalau dia sudah ditinggalkan oleh nasabahnya. Ya. Padahal nasabah itu pindah ke perbankan lain dengan memindahkan saldonya, bukan memindahkan buku rekeningnya. Jadi dia sebagai terdaftar sebagai nasabah Bank BSI, tapi saldonya sudah
di Bank Mega Syariah. Ya. Ini tantangan, artinya kepercayaan mereka itu hilang dari bank itu, tapi bukan berarti mereka keluar sebagai konsumen dalam bank itu. Tapi sebenarnya konsumen bank mereka ini bukan banyaknya. Nah, semakin banyak nasabah semakin baik sebenarnya. Tapi yang menjadi inti perbankan adalah semakin banyak uang nasabah, itu sebenarnya yang diperlukan, bukan semakin banyak nasabahnya, semakin banyak uang nasabah sebenarnya. Tapi yang terjadi rata-rata demikian, sehingga yang menguntungkan juga oleh digital bank sekarang adalah itu, mereka tidak mengambil langsung peralihan nasabah itu, tapi mereka mengambil saldo nasabah itu. Ya, jadi saldonya diambil, dia tetap perbankan. Makanya mungkin kita di dalam ini, saya yakin rata-rata ada yang 5 rekening, ada 4 rekening, jarang yang menutup rekening begitu bank yang ditinggalkan. Kenapa? Karena itu butuh biaya. Ya, menutupnya ternyata butuh biaya juga, butuh waktu dan lain sebagainya. Kurang lebih itu, Bu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Promopendus. Tadi saya sudah banyak mendengar ya tentang kepercayaan dan kepuasan. Jadi saya khawatir kalau hasil dari penelitian Promopendus ini kalau disebarluaskan justru akan mengurangi nasabah ya, karena ternyata pada tidak puas seperti itu ya, mungkin itu kekhawatiran saya. Sehingga saya ingin penjelasan dari Promopendus langkah-langkah apa mungkin agar tadi nasabah itu tidak lari dan bank tersebut masih tetap eksis, karena saya juga curiga bahwa adanya merger dari beberapa bank saja untuk dijadikan satu bank itu kemungkinan juga dari hasil evaluasi bahwa ternyata untuk masing-masing apabila tidak di merger ini akan terjadi seperti ini, hasil seperti ini. Mungkin Promopendus bisa menjelaskan prioritas yang diprioritaskan itu seperti apa ke depannya, jadi supaya BSI ini tetap eksis. Seperti yang sangat terpelajar Prof. Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini. Jadi gini Prof, kalau dari peneliti bahwa dari hasil penelitian ini jelas bahwa yang pertama kendala BSI itu adalah bagaimana sistem layanan mereka. Yang seperti saya katakan tadi, mergernya 3 bank ini ternyata tidak semudah bagaimana merubah sistem layanan BSI itu menjadi satu, sehingga masih mengkotak-kotak antara X bank sebelumnya dan bank sebelumnya, sehingga nasabah yang beranggapan bahwa dia adalah konsumen BSI, dia menganggap bahwa BSI itu semuanya BSI, mau XBRI, mau XBNI, mau Mandiri itu sama. Tapi pada dasarnya sampai saat ini belum seperti itu, ya, sistem layanannya. Artinya, ya, mana kantor cabang yang bagus layanannya, itu akan lebih cepat mereka layani. Kalau tidak, maka mereka over ke cabang lalu. Ya, kan? Kalau umpamanya saya konsumen Mandiri Syariah Gajah Mada, ya, dan saya tiba-tiba bermasalah komplain jalur 2 Ahmad Yani, itu adalah kantor XBNI Syariah. Itu kadang kita di-offer ke Gajah Mada yang layani. Nah, ini yang belum ditemukan oleh BSI bagaimana menyatukan sistem layanan ini. Ya, sehingga kualitas layanan itu seakan-akan tidak berfungsi. Padahal dalam sistem kualitas layanan yang mereka berikan itu hampir sama dengan bank lain, semua ada. Itu kira-kira. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ponirin SE Master Business PhD. Silakan. Terima kasih pada Ketua. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada Promopendus karena sudah memasuki tahapan akhir dari
masa perkuliahan saudara. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana Anda memformulasikan definisi operasional variabel yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama. Yang kedua, dalam penelitian sosial itu sering terjadi kontradiksi hasil dari satu penelitian ke penelitian yang lain. Sebagai contoh misalnya, ada peneliti-peneliti yang menyatakan kepercayaan itu bisa menghasilkan, meningkatkan citra sebuah perusahaan. Jadi kalau di penelitian Anda ternyata ini kebalikannya, bahwa citra perusahaan itu akan berpengaruh pada kepercayaan, dan di sini ternyata hasilnya positif, atau kita bisa katakan hipotesis yang Anda kemukakan itu terbukti. Yang ketiga, masih terkait dengan kontradiksi antara satu peneliti dengan satu penelitian dengan penelitian yang lain. Itu ada pandangan bahwa kepuasan yang justru berpengaruh pada kepercayaan. Orang puas, kalau sudah puas baru percaya. Dalam penelitian Anda masukkan sebagai kepercayaan berpengaruh pada kepuasan, artinya sebaliknya, dan ternyata hasil yang Anda peroleh menunjukkan bahwa hipotesis yang Anda ajukan itu tidak diterima. Mohon penjelasan untuk ketiga pertanyaan tersebut. Terima kasih. Apa yang terpelajar pada dari SINDOS PSG. Jadi dari awal memang ini dioperasionalkan oleh peneliti itu pada mula-mulanya memang hanya fokus pada kualitas lain, tapi ternyata di lapangan seperti yang saya katakan menemukan beberapa hambatan, sehingga peneliti memasukkan lagi yang namanya layanan digital, dan bagaimana sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwa dalam teori orang puas dulu baru akan menimbulkan yang namanya citra atau kepercayaan terhadap perusahaan sendiri. Namun dalam penelitian ini bagaimana peneliti membangun bahwa citra dulu, kepercayaan dulu, baru puas. Jadi itu coba dioperasionalkan oleh peneliti, sehingga menghasilkan bagaimana citra terhadap kepercayaan itu ternyata dia positif, signifikan, tapi citra kepuasan itu ternyata tidak signifikan, dan begitu juga kepercayaan terhadap kepuasan itu tidak signifikan. Mungkin citra bank, kenapa ini mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan sesuatu yang berbeda, bagaimana citra ini mempengaruhi kepercayaan atau kepuasan, bukan kepuasan yang mempengaruhi citra. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa calon nasabah itu yang mereka sebenarnya belum puas, tidak tahu menjawab puas atau tidak karena mereka belum memutuskan. Sehingga citra ini terbangun setelah citra ini terbangun sebelum mereka memutuskan. Jadi bagaimana mereka menganggap BSI itu bagus sebelum mereka masuk ke dalam sebagai konsumen. Kalau puas, berarti mereka bagaimana mencoba dulu sebagai nasabah BSI, baru bisa mengatakan BSI itu puas mereka dengan BSI atau tidak.
bagaimana ceritanya bahwa citra bank itu mempengaruhi kepercayaan. Jadi ada beberapa variabel termasuk kualitas layanan ini mencoba mengambil pengaruhnya terhadap dari citra itu ke kepercayaan itu sendiri. Ya, sehingga pengaruh dominan terhadap citra bank ke kepercayaan itu lebih tertolak seperti itu mungkin dibandingkan terhadap layanan digital dan variabel lain. Ya, saya kira tingkat kepuasan tim penguji juga beda-beda ini saya lihat. Ada yang kepuasan, ada yang agak lama-lama sedikit. Saya kira menarik ini sesuai dengan topik disertasi Promovendus ini. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Maskuri Sutomo SE MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengapresiasi dulu Promovendus kita pada hari ini. Selamat Pak Marjun, perjuangan yang begitu berat sudah Pak Marjun alami dan saya juga merasakan itu. Hanya semangat yang saya lihat sangat besar, dibantu sama teman-teman dari Indonesia, ada Pak Umar kemarin yang mendorong juga, Pak Dekan, Pak Rahman, serta Pak Rektor tentunya, sehingga Pak Marjun bisa berdiri di sini. Sudah banyak kita diskusi Pak Marjun, jadi saya nggak akan banyak bertanya. Satu saya pertanyaan saya, tapi bercabang. Tentunya dalam disertasi Pak Marjun ini punya tujuan memberikan manfaat. Saya ingin dipertegas kembali kontribusi hasil penelitian Pak Marjun ini bagi ilmu manajemen seperti apa. Tolong ini dikaitkan dengan background Pak Marjun, di mana UNISA dengan visinya yang sangat kental dengan Islamik, tentunya ada muatan-muatan yang keilmuan yang tentunya akan dibawa ke dalam kerangka berpikir pemasaran Islamik dan masalah Islam tentunya. Tolong itu dikaitkan. Itu pertanyaan pertama Pak Marjun. Yang kedua, dari hasil penelitian Pak Marjun ini, apa sebenarnya manfaat ekonomi bagi pelaku bisnis, khususnya dalam bidang perbankan syariah? Itu saya pertanyaan saya Pak Marjun. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang terpelajar Dr. Maskuri Sutomo SMSI. Jadi yang pertama, kontribusi penelitian ini adalah di sini sangat jelas bagi teman-teman sejawat, terutama bagi lembaga peneliti bernaung juga, bahwa ternyata setiap teori itu selalu berubah-ubah dan setiap saat kadang tidak seiring dengan hasil teori yang para penemu terdahulu dengan kenyataan setiap daerah. Ya, jadi tempat waktu bisa mengukur teori itu sendiri di mana kita perlakukan. Yang pertama, yang kedua, di sini orang pemasaran sudah tidak asing lagi yang namanya kualitas layanan. Ini yang sering berubah-ubah. Ternyata dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir ini, kualitas ini juga cukup berubah, terutama yang muslim, ada muslimnya. Yang pertama ada bahkan yang dimensi yang ada komplain syariah. Nah, ini betul-betul menganut bagaimana sistem penerapan agama ada di dalam kualitas layanan itu. Tapi itu ternyata belum terlalu mempengaruhi juga terhadap kepuasan. Ya, peneliti juga mencoba bahkan lebih dalam lagi, yang lebih mengkhususkan kualitas layanan itu betul-betul pada mereka konsumen-konsumen yang menganut agama Islam, yang percaya bahwa sistem syariah itu yang terutama untuk memilih bank syariah.
Tapi ternyata tidak juga, ya, bahwa hasil dari kesimpulan kami bahwa ternyata konsumen Muslim, ya, BSI Syariah itu mereka menabung di BSI Syariah tidak semata-mata bahwa mereka menabung di situ karena sistem yang dipakai oleh BSI adalah sistem syariah, tapi lebih mereka percaya di sini BSI ini ada dimensi harga, ya, yang peneliti coba terapkan. Ternyata dimensi harga ini juga agak besar pengaruhnya. Berarti konsumen itu masih memikirkan bagaimana itu potongan bank itu lebih diperkecil mungkin, ya, karena setiap pelayanan, baik kualitas layanan digital yang diterapkan oleh bank pasti ada disertai harga di situ, ya. Kalau SMS banking 10.000, internet banking 6.000, SMS setiap kali dia kirim SMS ada potongan harga. Nah, ini mungkin yang perlu dipikirkan oleh perbankan, bagaimana kalau boleh menghapus biayanya, ya. Yang kedua, manfaat ekonomis. Jadi kalau manfaat ekonomis dari penelitian ini mungkin bagaimana bank syariah itu kalau menerapkan sistem lebih besar layanan digital, maka kita mungkin lebih mengurangi transportasi ke pasar, transportasi ke mall, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa direduksi oleh peneliti-peneliti selanjutnya, bagaimana tantangan tentang itu. Terima kasih Pak. Dr. Mas Budi Sutomo, selanjutnya Profesor Dr. Samsul Bahri SMSI. Mungkin lebih singkat lagi nih promotor. Silakan Prof. Satu saja saya kira karena kita sudah sering dialog. Sebagai peneliti perbankan syariah, jadi yang saya ingin katakan di sini, karena perbankan syariah itu kan secara prinsip itu 91 mulai, ya, kemudian nanti operasional 93 itu bank muamalat, kemudian nanti 98 baru muncul bank syariah mandiri, dan setelah itu muncul yang lain-lain. Dari penelitian-penelitian yang pernah ada di awal-awal tahun 2000-an, misalnya penelitiannya Bahri itu menemukan bahwa orang menabung di bank syariah itu motif utamanya karena bagi hasil. Kemudian ada penelitian dilakukan oleh Dwi, juga oleh Sarifuddin kalau tidak salah, itu sekarang ada kecenderungan nasabah menabung di bank syariah itu karena motif utamanya menghindari riba. Nah, sayangnya di disertasi ini tidak terungkap itu, saya coba buka-buka ini tidak terungkap. Tapi saya kira sebagai pengamat perbankan syariah ini mungkin Pak Saudara Promopendus bisa menjelaskan kecenderungan sekarang alasan utama orang menabung di perbankan syariah. Silakan. Sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Samsul Bahri SMSI. Ya, memang di awal penelitian ini bahwa bahkan menghubungkan dengan diri peneliti sendiri bahwa mindset nasabah KBSI itu adalah satu, adalah sistem yang dianut oleh BSI itu sistem syariah, artinya sistem bagi hasil. Dalam konteks pandangan agama bahwa ini halal, ya, karena tidak bicara bunga. Namun kenyataannya ternyata setelah orang terlibat di dalam, ternyata konsumen ini tidak semata-mata berpikir bagaimana itu bagi hasil. Ya. Mereka lebih mengeluhkan bagaimana potongan-potongan harganya. Artinya semakin bagus kualitas layanan yang diberikan, semakin besar potongan harga sebenarnya yang diberikan. Jadi kalau tabungan kita hanya 500 juta dan kita tidak pernah korek-korek 2 tahun, itu bisa-bisa berkurang terus. Ya. Karena kalau semakin banyak layanan digital yang kita ambil, artinya dari 9 tawaran yang diberikan BSI itu kita ambil semua, dari internet banking, SMS banking, ini ada potongan-potongannya, ada yang 12.000, ada yang 6.000, ada yang 8.000, dan 10.000.
setiap kita mendapatkan layanan itu ada potongan di situ sebenarnya. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang tidak disadari. Akhirnya mindset orang yang ke sistem bagi hasil itu berubah. Beda lagi, Prof lagi, karena nasabah ini ada 3. Nasabah yang pertama, nasabah itu yang meminjam. Ya. Ada yang nasabah yang menabung. Ada yang nasabah betul-betul dia menyimpan uang, tidak pernah berpikir apakah yang jelas uangnya itu aman. Nah, gitu. Nah, cuman yang terjadi di BSI ini adalah bagaimana nasabah yang meminjam. Ya. Ternyata kalau nasabah yang meminjam ya, di lapangan hampir 100% itu tidak ada bicara masalah bagi hasil. Ya. Tapi ternyata setelah mereka kalkulasi antara bank konvensional dan sistem yang dianut oleh BSI yang bagi hasil, maka ini lebih kecil. Ternyata lebih kecil tarikannya, maksudnya biaya yang mereka harus bayar. Kalau harus konvensional, artinya mereka tidak berpikir bagaimana sistem halal atau haramnya, tapi kecil atau besarnya. Ya. Kecil atau besarnya. Kalau konvensional itu kurang lebih 0,4% per tahun, ya kalau di bank syariah itu kurang lebih 0 sampai 0,3% per tahun. Ini lebih kecil, dan jelas lebih kecil dari konvensional. Sehingga ini menjadi pilihan utama, bukan masalah komplain syariah komplain tadi, masalah agama kita. Beda yang menabung, ya. Yang menabung ini lebih ke sana. Nah, ternyata sistem bagi hasilnya ini lebih baik, ya, lebih baik di BSI daripada konvensional. Cuman, ya, tingkat keamanan. Kalau orang sudah punya uang 5 miliar ke atas, itu dia mungkin lebih ragu di BSI daripada konvensional karena mengenai keamanan. Ya, bagi mereka yang mengetahui tentang bagaimana keamanan sebagai keamanan perbankan. Ya. Yang punya duit mungkin 5 miliar ke bawah, ini santai-santai saja, karena mungkin itu tidak punya masalah. Karena itu mungkin Pak Prof masalah terbesar sehingga mengganggu mindset tentang halal haramnya perbankan itu di mata para nasabah, terutama nasabah terutama nasabah Kota Palu sebenarnya. Terima kasih, Prof. Ya, ada pertanyaan ini, kalau saya kembali ke sampel yang diambil, apakah tadi ini nasabah wadi atau mudarabah ini? Yang 400 sekian diklasifikasi atau tidak? Tidak. Oh ya, oke. Saya kira itu juga menentukan nanti, karena tadi banyak disinggung bahwa BSI ini secara manajemen belum menyatu. Ya, ada yang BNI X BNI, X BRI, X Mandiri. Nah, cuman kan memang kalau tadi yang dikemukakan ini mungkin asumsi saja Promovendus ya, karena kita tidak jelas sampel yang 470 ini apakah X apa ini, ya kan? Dan juga apakah diacak saja itu. Dan saya kira juga kalau nasabah ini kan beda-beda. Kalau dia nasabah pribadi kayak kita misalnya PNS, kan beda dengan orang yang perusahaan ada bisnisnya kan. Tapi bank sekarang kalau kita ngambil kredit di satu bank, itu gaji kita minta dipindah di situ, Pak. Nah ini juga bahayanya kan, di pantainya kan begitu. Jadi ini mungkin yang apa namanya, yang belum kita ada, jadi mungkin akan yang lain lagi ya, peneliti-peneliti. Saya kira dari awal kita harus strict di dalam pengambilan sampel ya, sehingga nanti di kesimpulan juga jelas ini yang kita ambil ini apakah kita acak dari misalnya 470, berapa yang private, berapa yang bisnis, berapa yang harus buka di situ ya. Karena memang ada misalnya tergantung dari apa namanya, kesepakatan perbankan dengan institusinya. Misalnya ada perusahaan karena dia nasabah ini semua gaji karyawannya harus lewat situ, tidak bisa tidak. Nah ini mungkin sehingga karena ini kan akan mempengaruhi nanti
kesimpulan kita. Jadi kalau dia harus di situ, dia tidak peduli layanannya bagus atau tidak, dia tetap puas. Bukan puas karena layanan dan citra, tapi dia harus di situ. Dia kan terpaksa harus puas. Jadi tingkat kepuasan ini beda-beda saya kira ya, tapi itulah saya kira masih banyak hal-hal yang perlu menjadi bahan penelitian kita. Tapi maksud saya, kita harus strict dari awal, mulai penentuan sampelnya untuk nanti kita tarik suatu kesimpulan. Saya kira demikian. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tim penguji. Seperti biasanya, kalau belum dimasukkan nilai kita akan skorsing, tapi saya lihat ini Ibu Prof. Anjar sudah merekap nilai-nilai dari masing-masing penguji. Jadi saya kira kita akan lanjutkan membacakan hasil pada hari ini. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, setelah masing-masing penguji memasukkan nilai mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,95. Kemudian disertasi, boleh tepuk tangan juga, prestasi. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,98. Hampir sempurna ya, kurang 0,02 ya. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Marjun dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebenarnya kalau dari indeks prestasi bisa pujian sebenarnya, tapi dari segi waktu kayaknya lewat dari 6 semester ini. Saya tidak usah sebutkan lewatnya ya Pak Dr. Marjun. Bagaimana Pak Marjun, apakah Bapak sepakat atau menerima apa yang saya bacakan tadi? Menerima. Oh, kalau menerima silakan ke depan, kita tanda tangan berita acara Pak. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Marjun menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi, manajemen, pemasaran. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Baiklah Ibu, Bapak sekalian, para hadirin, silakan dulu kembali. Kita sudah di penghujung acara ujian terbuka promosi doktor ini. Sebelum saya akhiri, saya mau persilahkan kepada Bapak Dr. Marjun untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan Pak Dr. Marjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih ada para profesor dan guru besar, Bapak Prof. Dr. Salamuddin yang sebagai ketua pada hari ini, Bapak Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Rastini, terima kasih. Bapak yang terpelajar, Dr.
Ibu Dr. Arfiani Fajar SMSI, terima kasih telah meluangkan waktu. Ibu Dr. Zakia Zahra SMM, terima kasih yang telah banyak juga memberikan saran pendapat waktunya beliau selama penyusunan disertasi ini. Bapak Pengirin SMBus PSG, terima kasih Bapak Dokter. Bapak Dr. Sofian Hamid SPM, terima kasih yang telah meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal peneliti pada hari ini. Yang lebih khusus Bapak Dr. Mas Puri Sutomo SMSI dan Prof. Dr. Samsul Bahari SMSI selaku kopromotor dan promotor peneliti. Yang begitu besar memberikan kontribusi, meluangkan waktunya beliau, membimbing, memberikan yang terbaik, ya, mendampingi peneliti yang tidak lama waktunya, ya. Coba terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu juga pada Rektor Universitas Al-Herat yang hadir pada hari ini. Terima kasih dukungan material, moral, para wakil rektor 1, 3, ada ketua senat, para dekan ekonomi, dekan pertanian, yang selama ini memberikan begitu banyak masukan kepada peneliti, yang lebih khusus orang tua peneliti yang coba hadir pada hari ini. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa bagi beliau karena beliau datang kemari khusus menyaksikan Ananda untuk ujian promosi hari ini. Yang berikut, terima kasih dukungan serta pengorbanan sang istri siap menemani Ikhlas memberikan ATM-nya kepada saya. Kalau selama ini kita memberikan ATM ke istri, tapi beliau kali ini yang ikhlas memberikan ATM ke suami. Terima kasih. Terima kasih juga dukungan anak-anak peneliti yang sampai saat ini, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjuang, yang lebih khusus ya, kepada adik ketua ISNU Ikatan Sarjana Muda ya, Nahdlatul Ulama yang hadir, Bapak mantan ex KPU Pasaran Raden, terima kasih atas waktunya Bapak yang meluangkan waktunya, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mantap lah Pak Marjun ini, saya kira ATM itu harus ibu yang pegang kita. Iya di mana-mana. Saya juga cuma lihat-lihat Pak kalau bunyi, tapi tidak tahu ini fisiknya diunyah misalnya. Sekedar guyonan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji, juga kepada hadirin sekalian yang dihadiri juga, selamat datang Pak. Terima kasih Pak Dr. Umar Alatas SPI MSI, Bapak Rektor Universitas Al-Herat, Bapak Ketua Senat. Saya lihat ada beberapa rekan-rekan juga yang hadir ini Pak. Jadi juga bapak-bapak wakil rektor, atau ada ibu wakil rektor Pak? Ada ibu, laki-laki semua Pak, jadi bapak-bapak, tidak pro gender juga Indonesia ini, perlu ada perempuan. Terima kasih Pak. Juga ada rekan-rekan yang hadir, jadi Pak Saran Raden ini
mantan ketua KPU provinsi, tapi di depannya juga ada mantan ketua Bawaslu, Pak. Terima kasih, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, berkat kehadiran bapak semua, saya lihat Pak Marjun tadi lebih semangat dan bisa menjawab dengan tuntas semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.